Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait seminar proposal penelitian saya sebagai pengusul dengan nama Adwet Kudu Ibrahim dan NIM T5226012. Dan saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Insinyur Ahmad M. Fuadi, Magister Teknik. Selanjutnya judul penelitian saya itu adalah pengaruh penambahan dan waktu kontak adsorbin terhadap ekstrak daun stevia rebaudiana bertonium. Selanjutnya latar belakang saya memilih judul ini yaitu adalah ketika seseorang mengonsumsi gula yang berlebihan maka dapat berpotensi untuk mengalami penyakit seperti diabetes, kemudian gagal ginjal, kemudian ada stroke. Artinya untuk saat ini terdapat agen anti-hiperglikemik alami yang digunakan untuk mengobati penyakit diabetes. Agen ini dianggap aman dan murah dibandingkan dengan obat farmakologis yang digunakan untuk pasien diabetes juga. Untuk sebagai obat penyakit diabetes. Kemudian agen alami ini disebut sebagai tanaman stevia. Tanaman stevia ini memiliki rasa manis yang tinggi. Senyawa ini disebut sebagai stevia glycoside yang ada pada tanaman daun atau lebih spesifiknya daun stevia. Kemudian senyawa ini tidak mengandung kalori. Dan demikian tidak mempengaruhi dari glikemik orang yang mengonsumsi stevia. Selanjutnya yaitu adalah state of the art penelitian. Adsorpsi adalah fenomena di mana menempelnya molekular partikel yang ada dalam suatu fluida kemudian menempel pada permukaan dari adsorben ini padatan atau disebut dengan adsorbe. Kemudian adsorpsi ini dinilai sebagai metode yang paling efisien dan memiliki efisiensi yang tinggi dan biaya yang rendah. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terkait proses adsorpsi ini. Yang pertama ada ukuran dari adsorben, ukuran dari konsentrasi adsorben, kemudian ada waktu kontak dan konsentrasi adsorbat. Adsorben itu adalah molekul yang akan dijerap atau molekul yang akan diambil dengan adsorben. Kemudian ada suhu, kepolaran zat, dan pengadukan. Untuk terjadi kesetimbangan antara proses kesetimbangan adsorpsi, maka diperlukan waktu kontak yang cukup untuk di mana adsorban dan adsorbate ini kontak seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama di sini saya merumuskan masalah yaitu ada bagaimana cara memurnikan ekstrak daun stevia agar memiliki kadar gula yang tinggi, atau gula di daun stevia ini adalah steviosid. Stevicida itu adalah merupakan turunan dari stevia glycoside. Kita menggunakan metode gimana cara untuk memurnikan ekstrak daun stevia ini. Kemudian yang kedua ada bagaimana pengaruh penambahan dan waktu kontak adsorben terhadap hasil tingkat kemanisan, kemudian dan pH. Kemudian ada yang nomor 3 yaitu adalah bagaimana pengaruh penambahan adsorben tadi terhadap daun ekstrak pada ekstrak daun stevia dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelayakan untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu adalah bagaimana mengetahui cara memurnikan dari ekstrak daun stevia ini yang efektif. Kemudian dengan adsorben apa seperti itu. Kemudian mengetahui pengaruh penambahan dan lama kontak adsorben untuk mendapatkan ekstrak stevia dengan kadar gula yang tertinggi.
Kemudian yang ketiga adalah menganalisis stevia hasil penelitian. Ini apakah berpotensi sebagai dapat digunakan sebagai pemanis atau di makanan dan minuman. Ya, hipotesis yang pertama ada hipotesis nol, yaitu tidak ada hubungan antara jenis adsorben dan waktu kontak terhadap kemurnian dari ekstrak daun stevia ini. Dan hipotesis alternatif ya, ada hubungan antara jenis adsorben dan waktu kontak adsorben terhadap kemurnian ekstrak daun stevia. Ini yaitu ada metode penelitian, yaitu yang pertama jenis rancangannya yaitu adalah rancangan acak lengkap. Kemudian ada rancangan penelitian, yaitu penelitian eksperimental dan penelitian cross-seksional. Kemudian yaitu ada variabel penelitian, yaitu adalah jenis adsorben yang pertama, yang kedua adalah waktu kontak adsorben, yang kemudian variabel driven yaitu adalah kemurnian dari hasil kontak antara adsorben dan waktu kontak terhadap adsorben. Kemudian variabel kontrolnya yaitu adalah suhu. Kemudian metode analisa yang digunakan yaitu ada metode analisis varian ANOVA satu arah. Kemudian untuk tahap penelitian yang pertama kita persiapan bahan baku, yaitu dengan kita siapkan bahan baku dengan sesuai dengan tahapan penelitian. Kemudian selanjutnya itu secara garis besar kita memaserasi, yaitu ada proses ekstraksi dan stevia dengan menggunakan pelarut etanol. Kemudian ada pemisahan, yaitu kita pisahkan antara pelarut etanol ini dengan hasil ekstraksi dengan alat rotary evaporator. Kemudian yang keempat adalah pemurnian, yaitu pemurnian dari ekstrak daun stevia ini, karena dari proses maserasi ini terdapat beberapa zat yang pengotor disebutnya, dan kita murnikan dengan penambahan adsorben dan beberapa variabel waktu kontak ya, pada 15, 30, 45 dan 60 menit. Dan yang proses kelima kita analisa terkait hasil penelitian seperti itu. Dan langkah pengambilan data yaitu kita mengambil data dari hasil ekstraksi itu dengan menggunakan alat refraktometer dan pH meter. Kemudian yang kedua adalah pengolahan data. Pengolahan data ini kita olah data dan susun data agar dapat diamati secara menggunakan grafik atau menggunakan tabel. Kemudian kita analisis menggunakan ANOVA. Itu kita lakukan dengan bantuan software Microsoft Excel, kita lakukan ANOVA. Apakah ada pengaruhnya dari hipotesis, apakah menjawab dari hipotesis nol atau hipotesis alternatif, dan kita analisisnya seperti itu. Banyak ini untuk sumber yang saya ambil di latar belakang yang saya cantumkan di awal tadi. Bahasanya terima kasih sudah menonton seminar proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.